Apakah training leadership itu ada gunanya? Gua akan jujur menjawab ini, tonton sampai habis. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Sebagai seorang trainer, konsultan ya, gua mau menjawab satu pertanyaan ini dengan jujur. Yaitu, apakah training leadership itu emang ada gunanya? Jawabannya adalah tidak. Iya, nggak ada gunanya ikut training leadership. Kalau satu, ya, abis training nggak ada follow up-nya. Lo bayangin aja, lo training nih, mulai dari yang 2 jam sampai yang seharian, lo dapat banyak banget knowledge. Wah, sebagai leader lo harus begini, lo harus begitu, lo harus punya skill ini, lo harus punya skill itu. Terus itu jadi knowledge, jadi pengetahuan. Habis itu nggak lo follow up, nggak ada prakteknya, terus nggak ada pengawasannya, monitoringnya, apakah benar udah dipraktekin atau nggak ada pengukurannya, apakah emang sudah berubah atau masih sama aja. Ya nggak ada gunanya juga gitu. Yang ada ini hanya memuaskan pengetahuannya saja gitu. Wah, saya senang, saya termotivasi, saya ingin menjadi leader yang lebih baik. Saya sekarang tahu apa yang saya harus perbaiki. Ya udah, hanya sampai di situ aja. Biasanya hanya akan bertahan sampai kurang lebih ya 3 hari sampai seminggu lah setelah training leadership itu. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, nggak ada gunanya kalau kita nggak tahu secara persis area leadership mana yang harus kita perbaiki. Karena leadership itu luas banget. Makanya kalau ada klien gue yang bilang, Sam, gue mau dong training leadership. Lu mau training apaan? Leadership. Ya leadership apaan? Karena banyak banget, leadership itu luas. Mulai dari mindset sebagai leader. Mulai dari managerial skills yang dibutuhkan untuk menjadi seorang leader. Kalau saya breakdown sekarang, wah nggak bisa 1 jam sendiri saya ngomongin soal kompetensi, aspek yang ada dalam sebuah leadership gitu. Jadi terlalu luas. Makanya kalau kita mau training leadership, misalkan saya secara individu ya, mau mengembangkan diri, saya mau training leadership. Dan kita harus betul-betul paham di bagian mananya yang saya harus kembangkan. Kalau saya nggak tahu, nah berarti step pertama jangan training dulu. Tapi lakukanlah assessment. Maksudnya gimana tuh? Minta feedback, nah gampang gitu deh. Minta feedback dari orang-orang yang pernah kalian pimpin, dari atasan kalian juga, secara leadership apa ya yang kurang dari gue? Nah, dari situlah baru kalian cari course-nya atau trainingnya. Dan jangan lupa tadi follow up juga ya setelah itu. Nah, kalau di kalian adalah sebuah perusahaan, kalau kalian adalah HR atau business owner, maka yang saya sarankan adalah lakukan dulu assessment. Gitu ya, kasih survei kepada anggota timnya gitu. Sebagai leader, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dilakukan lebih baik lagi sebagai leader dan sebagainya. Sehingga kita bisa menyasar kompetensi leadership yang betul-betul dibutuhkan bagi timnya maupun bagi perusahaan. Yang ketiga, nggak ada gunanya kalau leadership training ini diikuti hanya karena disuruh sama atasan atau program dari perusahaan. Karena yang namanya membangun leadership itu adalah sebuah usaha yang terus-menerus sampai kita tua, sampai kita meninggal bahkan. Karena ini adalah salah satu bisa dibilang salah satu ilmu, leadership salah satu ilmu yang memang nggak pernah bisa kita bilang, udah nih gue udah bisa gitu. Nggak bisa. Ketika kita nanti udah jadi manajer, kita butuh leadership yang beda lagi levelnya. Ketika kita nanti udah naik jadi vice president, beda lagi leadership yang kita butuhkan. Ketika kita jadi suami atau jadi istri, beda sama ketika kita udah menjadi ibu atau menjadi ayah. Beda juga ketika kita leadership kita sebagai seorang kakek atau nenek. Jadi kita akan terus belajar tentang leadership. Nah, bayangkan ya, saya melihat banyak ketika saya kasih training leadership, saya bisa mencium aroma-aroma orang-orang yang datang ke sini
Ya gue disuruh sama HR, makanya gue datang aja gitu ya. Ya itu berarti dia nggak ada drive-nya untuk belajar leadership, mendingan nggak usah ikut gitu. Karena belajar leadership harus, ya untuk semua hal ya, nggak hanya leadership, drive-nya itu harus dari kitanya yang mau belajar gitu. Jadi lu hanya buang-buang duit perusahaan kalau misalkan emang merasa gue nggak perlu lah training leadership, kayak gue udah jago leadership gue. Nah itu udah, mendingan nggak usah ikut, nggak ada gunanya. Kesimpulannya adalah, kalau mau training leadership kalian ini ampuh, efektif, berdampak ya, maka satu, setelah ikut classroom training, dengar teorinya dan sebagainya, jangan lupa harus ada follow up actionnya. Follow up action ini bisa berupa coaching, atau bisa berupa juga meminta feedback lagi, atau minta saran dari anggota tim yang kalian pimpin atau dari atasan kalian. Oke? Lalu yang kedua adalah kalian harus memahami kebutuhan spesifiknya leadership di bagian mana yang ingin saya atau harus saya kembangkan untuk saat ini. Setelah ini sudah, baru kita move ke leadership bagian lainnya atau kompetensi leadership lainnya dan seterusnya. Yang ketiga, kalau merasa kalau ingin ini efektif, harus datangnya memang dari kitanya sendiri yang mau belajar tentang leadership. Kita harus menyadari dan mengakui apa yang kurang dari kita, ya, bukan karena paksaan atau karena ini adalah program dari perusahaan saja. Semoga tips ini berguna teman-teman, dan kalau mau berdiskusi tentang training leadership, maka langsung aja komen di YouTube saya, atau teman-teman bisa connect ke F-Project-HR, itu Instagram kita, atau ke Instagram pribadi saya @samuelamarta. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus belajar bareng Kak Sam. See you!